Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Kita tadi sudah mendengar beberapa kesaksian baik dari saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh pasangan calon capres dan wakil presiden nomor urut 1. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Patra M. Zain sebagai salah satu saksi yang tadi juga sempat memberikan kesaksian yang diminta oleh pemohon begitu ya. Bang Patra, selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News, iNews. Selamat siang Mas Gede, Ya. Selamat siang pemirsa iNews. Ya, Bang Patra, tadi informasi apa yang Anda sampaikan di dalam sidang ketiga hari ini? Jadi gini Mas, saya diminta kuasa pemohon dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya, dalam hal ini Pak Anies Baswedan dan Pak Muhammad Iskandar. Tim kuasa hukum meminta saya menyampaikan kesaksian di bawah sumpah tentang apa yang saya alami dalam proses menjadi koordinator TPDI Jilid 2. Karena kami mendapat kuasa dari 3 orang aktivis mengadukan KPU, baik ketua maupun anggotanya, ya, yang melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Ya. Nah, itu yang diminta dan Ya. saya sudah menyampaikan kepada panel, kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa dalam putusan DKPP Pak Hasyim Asyari dan semua anggotanya itu dinilai tidak menjamin kepastian hukum, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar dan selanjutnya, ya, bahwa KPU dalam proses pencalonan dan verifikasi Gibran, ya, tidak melakukan sesuai dengan prosedur. Ya. Lalu ditanya oleh kuasa pemohon, ya, apa proses yang telah dilakukan di DKPP? Apakah ada para pihak yang dipanggil? Saya jawab, pada sidang DKPP, ya, itu juga didengarkan kesaksian Bawaslu, kesaksian juga dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Ditanya lagi oleh kuasa pemohon, apa yang disampaikan oleh Bawaslu? Saya sampaikan bahwa pada saat pendaftaran dan proses verifikasi, Bawaslu itu tidak bisa melakukan pengawasan. Lah kok bisa? Karena Bawaslu tidak dapat mengakses sistem silon. Ya kan? Lalu Dirjen PP apa keterangannya? Saya sampaikan bahwa KPU ini baru meminta adanya perubahan peraturan KPU 7 hari setelah, ya, pendaftaran, 7 hari setelah, ya, putusan. Gitu loh. Semestinya besoknya harusnya. Nah, itu yang jadi masalah Mas Gede. Kenapa? Jadi proses pendaftaran Gibran ini, ya, itu dilakukan sebelum peraturan KPU 23 tahun 2003 itu diterbitkan. Bang, gitu loh. Kita kembali mundur sejenak nih. Kalaupun terjadi adanya upaya kesalahan atau yang dilakukan oleh KPU terhadap ketetapan yang menjadikan Gibran akhirnya lolos untuk menjadi cawapres dari 02, ya. Kenapa saat itu atau sehari setelahnya, setelah putusan yang dikeluarkan KPU itu, tidak ada gugatan atas keputusan KPU ini? Saya nggak bisa ngira-ngira karena saya bukan kuasa pemohon atau saya bukan pasangan calon, ya. Tapi yang saya mau bisa bilang begini, ya, Mas Gede. Jadi bobol pemilu kita, pertama KPU-nya tidak profesional, melanggar etika, melanggar aturan. Yang kedua Bawaslu-nya juga diam. Artinya ada pembiaran dari Bawaslu, seperti apa? Kalau dia tahu bahwa silon, ya, itu nggak bisa diakses, artinya, ya, harus datang, bisa saja datang dong. Masa nggak ada uang bensin datang?
Karena sebelumnya proses misalnya pengawasan itu bisa langsung diberikan, formulirnya diberikan, ya, lalu verifikasinya diberikan. Ini diubah pakai silon. Nah, kalau begitu yang terjadi kayak kemarin, Bawaslu tidak dapat mengakses, nggak bisa login, lalu nggak bisa ngawasi. Sebenarnya itu, betul. Sebenarnya itu tidak menjadi excuse Nggak gitu ya, Bang, ya? boleh. Oleh karena itu, ya, kuasa 02 tadi tanya, Prof. Yusril, apakah ada putusan yang membatalkan pencalonan? Saya agak bingung pertanyaannya. Ya, udah jelas ini yang namanya DKPP, nggak perlu ditanya kalau yang begitu. Yang mau saya sampaikan bahwa ini faktanya tetap, tapi forumnya kan bisa di mana-mana, Mas Gede. Baik. Kebetulan DKPP sekarang di MK. Di MK. Baik, Gitu loh. Bang Patra, kita tahan dulu kita untuk mendengarkan keterangan dari Bang Faisal Basri ya.